Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Mayanti dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelompok 3. Salam dan selawat kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti saat ini. Baik, di sini saya akan membawakan materi di mata kuliah Ulumul Hadis tentang sejarah hadis pada periode Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Pada sejarah hadis pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membicarakan hadis pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berarti membicarakan hadis pada awal pertumbuhannya, sehingga dalam uraiannya akan terkait langsung dengan kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membina umatnya selama kurang lebih 23 tahun. Masa itu merupakan kurun waktu turunnya wahyu sekaligus diurutkannya menjadi hadis. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan, perbuatan, dan ketetapannya, sehingga apa yang dikatakan dilakukan dan dilihat oleh para sahabat dapat dijadikan sebagai pedoman hidup mereka. Satu, cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan hadis. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, dengan umat Islam dengan mudah mendapatkan nasihat dan pendapat dari beliau melalui sabdanya yang didengar langsung oleh para sahabat atau melalui perbuatan serta takrirnya. Ada beberapa cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan hadis kepada para sahabatnya, yaitu melalui para jamaah yang berada di pusat pembinaan atau majelis. Melalui majelis itu, para sahabat memperoleh peluang untuk menerima hadis melalui ajaran yang diberikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan hadisnya melalui sahabat tertentu, kemudian disampaikan kepada orang lain. Bagian C, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadisnya melalui pidato di tempat yang terbuka. Kedua, yaitu perbedaan sahabat dalam menguasai hadis. Di antara para sahabat berbeda kadar perolehan dan penguasaan hadis. Ada yang memilikinya lebih banyak dan ada juga yang sedikit. Bagian B, yaitu sejarah hadis pada masa sahabat. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat belum memikirkan pengimpunan dan pengkodifikasian hadis karena banyak persoalan yang dihadapi. Abu Bakar pernah berkeinginan melakukan
melakukan pembukuan sunnah dan hadis, tetapi gagal karena khawatir terjadi fitnah di tengah orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Al-Hakim menceritakan bahwa Aisyah radhiyallahu berkata, ayahku menghimpun 500 hadis. Semalam beliau bolak-balik memeriksanya. Ketika pagi beliau meminta hadis-hadis yang ada di tanganku minta dibakar dan berkata, aku khawatir jika aku mati sementara hadis-hadis itu masih ada di tanganmu dari orang-orang yang terpercaya tapi tidak diriwayatkan sebagaimana mestinya. Karena pada ini perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran sehingga periwayatannya yaitu yaitu menjaga pesan Rasulullah. Pada masa menjelang akhir kerasulannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabat agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis serta mengajarkannya kepada orang lain. Kedua yaitu berhati-hati dalam meriwayatkan dan menerima hadis. Kehati-hatian dan usaha membatasi periwayatan yang dilakukan oleh para sahabat disebabkan karena mereka khawatir terjadi kekeliruan yang padahal mereka sadari bahwa hadis merupakan sumber kedua setelah materi yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.